Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari, jabatan pengadministrasi perkantoran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K tahun 2026 tentang rencana aksi perubahan dengan judul pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada sistem aplikasi Srikandi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam rangka memenuhi tugas akhir laporan orientasi P3K tahun 2026. Pengenalan nilai dan etika. Latar belakang pengelolaan surat masuk dan surat keluar dalam aplikasi Srikandi dilatar belakangi oleh kebutuhan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem ini berfungsi untuk mengintegrasikan proses persuratan dan kearsipan dinamis secara elektronik di instansi pemerintah. Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuannya yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi, kegiatan rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Tempat di Dukcapil Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kearsipan yang bersih, efektif, transparan, serta akuntabel melalui sistem berbasis elektronik yang terintegrasi secara nasional. Misi: mendukung SPBE, mendorong integrasi sistem kerja nasional melalui digitalisasi tata naskah dinas dan arsip. 2. Efisiensi dan kinerja, meningkatkan kecepatan proses administrasi, produktivitas pegawai, dan efisiensi biaya operasional. 3. Penyelamatan arsip, menjamin ketersediaannya arsip yang otentik, aman, dan terpercaya. 4. Optimalisasi layanan, memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara instansi pemerintah dalam memberikan layanan yang cepat. SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berikut Pasal 23 UU Nomor 5 2014 Pegawai ASN Wajib. Nilai dan etika Dinas Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Renstra Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Sasaran strategis: terwujudnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya cakupan keluarga yang memiliki dokumen kependudukan lengkap, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu 1. Indeks pelayanan publik,
2. Presentasi keluarga dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap. 3. Nilai SAKIP Pemda. 4. Nilai LAKP di Dukcapil. Nilai dan etika Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon, SOTK Dinas Dukcapil. Visi terwujudnya tertib administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi di Kabupaten Cirebon. Misi meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan agar lebih cepat, mudah, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan yang akurat dan mutakhir. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya tertib administrasi kependudukan secara partisipatif. Nilai dan etika Dinas Dukcapil Kabupaten Cirebon. Tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok dan fungsi P3K teknis adalah mengoperasikan, mengelola, dan menata kelola pelayanan teknis. Selain itu, P3K teknis juga bertugas mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tugas pokok P3K teknis. 1. Mengoperasikan layanan teknis. 2. Mengelola layanan teknis. 3. Menata kelola layanan teknis. 4. Mendukung administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Tugas pokok secara umum. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. 2. Memberikan pelayanan publik yang berprofesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Menaati dan melaksanakan kebijakan publik yang disusun oleh para pejabat kepegawaian. Rencana hasil kerja P3K. Rencana kerja. 1. Terselenggaranya pengelolaan kearsipan dan tata persuratan memastikan surat masuk dan surat keluar terkelola dengan baik serta penandatangan dinas sesuai standar. 2. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. 3. Fasilitasi kunjungan tamu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi dengan tujuan rekrutmen. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon perlu diberikan pendampingan agar dapat menyelesaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Saran, kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan rencana aksi masih banyak terdapat kekurangan sehingga diperlukan adanya langkah untuk penyempurnaan. Maka dari itu kami akan menyampaikan saran semua pihak harus lebih berkomunikasi dan berkontribusi maksimal untuk melaksanakan ada rencana aksi. Rencana aksi disusun berdasarkan visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.